Pagi pertama di desa disambut dengan hawa dingin menusuk tulang. Kawasan pedesaan yang pernah ditinggali oleh Abi masih asri. Belum ada bangunan menjulang maupun pabrik. Banyak pepohonan tinggi tumbuh di hampir seluruh pekarangan belakang rumah warga. Seluruh halaman tiap rumah juga memiliki luas yang sama, layaknya lapangan. Ayu terlihat sibuk dengan rantang yang nanti akan dibawa ke sawah. Dibantu oleh Ningsih, urusan dapur pun terasa lebih cepat selesai. Di sisi lain, Abi sedang berada di kamar sang ayah, tengah menyuapi orang tua satu-satunya ini. Setelah cukup lama bersabar, Abi dan Pak Rahmat akhirnya saling mau berbicara. Mereka melepas rasa rindu setelah bertahun-tahun tidak pernah saling berjumpa. Meski Pak Rahmat sudah berbicara dengan Abi lagi, dia terkadang beberapa kali menyuruh anaknya agar cepat-cepat pulang, tanpa memberitahukan alasan kenapa melakukan itu. Bukan karena ada kebencian terhadap sang anak yang lupa rumah. Laki-laki yang ternyata sudah lumpuh itu seperti menyimpan sebuah rahasia. Bapak tidak benar-benar marah kan dengan Abi? Abi bertanya setelah menyuapi sang ayah dengan bubur. Pak Rahmat hanya menggeleng. Dia baru berbicara setelah menelan bubur buatan Ayu. Bapak tidak mau kamu kenapa-napa. Kenapa, Pak? Belum juga Abi selesai berbicara, suara pintu terbuka mengalihkan pandangannya. Ayu ke sawah ya, Pak, kata Ayu tanpa masuk lebih dalam ke kamar. Di tangannya ada sebuah jarik dan camping. Perempuan yang masih belum menikah di usianya yang telah matang itu memakai kaos partai dengan celana panjang berwarna hitam sampai betis. Ayu sebenarnya cukup cantik, dengan tubuh tinggi dan ramping meski warna kulitnya kecoklatan. Namun entah kenapa di usianya yang sudah menginjak kepala 3, dia masih belum menemukan pendamping hidup. Hampir setiap hari dia selalu ke sawah mengurusi padi, menggantikan kedudukan ayahnya yang sudah renta dan lumpuh sejak 5 tahun lalu. Sesekali wanita itu pulang untuk melihat kondisi sang ayah, atau terkadang menyuruh seseorang untuk melihat keadaan beliau. Kamu mau ikut, Bi? Tanya Ayu, tangannya yang sudah siap menutup pintu jika permintaannya ditolak oleh sang adik. Tidak usah, aku mau sama bapak dulu. Mendengar jawaban itu, pintu pun ditutup setelah Ayu memberi sautan berupa senyuman. Abi pun kembali berbincang dengan ayahnya, menanyakan banyak hal, termasuk keadaannya saat ini yang sudah lumpuh. Namun Pak Rahmat irit berbicara. Dia seperti tidak mau banyak mengatakan masalah pribadinya meski dengan anaknya sendiri. Ada seseorang mengetuk pintu. Beberapa saat kemudian muncul Ningsih. Dia menyuruh suaminya keluar sebentar, seperti ingin berbicara hanya 4 mata. Mangkuk yang tengah dipegang Abi diletakkan pada nakas. Laki-laki itu pun berdiri, lalu menemui sang istri yang masih berdiri di pintu. Mas, bantu Mbak Yumu. Kasihan dia bawa garam sekarung sendirian. Susul dia keburu jauh, gantian bawain, biar bapak aku yang jaga, kata Ningsih. Dia juga sudah membawakan baju ganti untuk suaminya. Tidak mungkin pergi ke sawah memakai kemeja dan celana panjang yang masih ia layak pakai. Ada raut wajah bimbang pada diri Abi. Dia beberapa kali menoleh ke pintu kamar sang ayah, lalu berganti lagi ke wajah sang istri dan terkadang mengarahkan pandangan ke pintu depan. Ada rasa melas juga melihat Ayu yang katanya membawa karung berisi garam seorang diri. Terlebih dia adalah seorang perempuan. Ayo mas, buruan, dia cuma sendirian, sawahnya jauh juga katanya. Nih bajunya. Abi menurut. Dia segera berganti pakaian, lalu menyusul Ayu yang ternyata sudah lumayan jauh berjalannya. Benar saja, wanita itu berjalan seorang diri sambil menggendong karung, sedangkan kedua tangannya masing-masing
membawa rantang dan sesuatu seperti tas belanjaan. Sawah keluarga Pak Rahmat memang lumayan jauh, sekitar hampir 1 kilometer. Mereka berjalan dari jam setengah 8 pagi dan baru sampai pada pukul 8 lebih beberapa menit. Sawah milik Pak Rahmat cukup luas. Salah satu sisinya hampir berdekatan dengan tanah lapang yang lusa ada sebuah tanggapan. Tetapi ternyata tidak ada. Dari dulu sampai sekarang, persawahan itu selalu terlihat sangat subur dengan berbagai macam jenis tanaman selain padi. Meskipun masih pagi, keadaan di sana sudah ramai. Laki-laki, perempuan, tua dan muda terlihat sibuk menggarap sawahnya. Di sebuah gubuk kecil dekat dengan sebuah sungai besar, sudah berkumpul beberapa orang. Mereka tak lain adalah tetangga Pak Rahmat. Mereka berbincang banyak hal, tak terkecuali membahas tentang Abi. Sebelum memulai bekerja, seorang laki-laki yang ternyata adalah sahabat kecil Abi mengatakan sesuatu kepadanya. Dia mengingatkan kepada Abi hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama berada di area persawahan. Salah satu contohnya adalah tidak boleh mengeluh meski hanya sekedar bercanda. Karena Abi lama tinggal di kota sehingga kemungkinan besar akan lebih mudah merasakan capek dan bisa saja mengeluh pada akhirnya. Kenapa aku baru tahu ya? Tanya Abi. Dia penasaran karena Ahmad sahabatnya terlihat sangat serius dengan ucapannya. Abi memang agak tidak enak di hati mengenai sawah itu. Selain karena pada saat kecil pernah mengalami sesuatu yang sangat menakutkan. Dia melihat beberapa kali sebuah kembang-kembang yang ditaburkan di sekitar area padi yang masih tumbuh beberapa hari. Namun saat itu dia belum tahu apa-apa karena masih kecil. Abi hanya menyaksikan saja dari kejauhan. "Sudah, kamu nurut aja apa kataku," ucap Ahmad terakhir kali sebelum dia masuk ke kubang lumpur, bekerja mencabuti rumput liar yang tumbuh di sekitar tanaman padi. Abi menyingkirkan celana sampai sebatas lutut sebelum terjun ke sawah, membantu sang kakak yang sudah terlebih dahulu bekerja. Dugaan Ahmad benar, belum juga berkecimpung dengan rumput liar, Abi merasakan punggungnya linu karena terlalu lama membungkuk. Hawa panas pun mulai terasa, tubuhnya seperti dipanggang meski panasnya belum seberapa dibanding jika sudah siang. Abi berdiri lalu merenggangkan punggung ke belakang. Baru 15 menit, terasa seperti berjam-jam. Dia yang selama ini selalu bekerja di dalam ruangan sebagai penjaga toko milik sendiri, kembali lagi berkutat di luar ruangan. Keringat mulai bercucuran. Kaos putih yang semula kering mulai basah. Di beberapa bagian dari pipinya terdapat bekas lumpur kering, hasil dari mengelap keringat yang lupa jika tangannya penuh lumpur. Abi membawa rumput liar yang sudah dikumpulkan ke tepian. Dia berniat ingin beristirahat beberapa saat. Ahmad berada di bidang lain bersama dengan seorang ibu. Dia berjalan di pematang setelah bersusah payah melangkah dalam lumpur yang seolah-olah menyedot kakinya, membuat susah untuk berjalan. Sepanjang mata memandang, hanya ada warna hijau yang terlihat. Orang-orang yang sebelumnya cukup ramai sudah bertambah lagi jumlahnya. Mereka ada yang sedang menggarap lahan dengan bantuan kerbau, ada juga yang sedang menanam padi. Terkadang mereka berbincang-bincang membahas apapun yang mungkin bagi mereka menarik. "Istirahat dulu kalau capek," kata Ahmad yang entah sejak kapan ada di sisi Abi, padahal dia awalnya berada di lahan. Ahmad hampir seumuran dengan Abi. Perawakannya lumayan tinggi dengan tubuh agak gemuk dan memiliki warna kulit sawo matang. Dia sudah menikah dan juga memiliki sawah sendiri, pemberian dari ayahnya yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dia bekerja di lahan miliknya yang memang bersebelahan dengan milik Pak Rahmat. "Ramai ya, ini di belakang kayak kumpul gitu orangnya," kata Abi sambil membuka botol minuman berukuran besar. Ahmad memandang sekeliling sebelum menjawab dengan agak aneh. "Ya, ramai." "Oh ya,
keadaan bapakmu bagaimana? Sudah lama kakak kesana, Ahmad berucap seperti mengalihkan pembicaraan. Ya gitulah, aku malahan baru tahu kalau bapak ternyata lumpuh, jawab Abi. Dia sedang duduk di sebuah batu yang ada dalam gubuk, sedangkan Ahmad berdiri di luar. Oh iya, aku balik lagi ya. Ahmad kembali berbicara sebelum kembali ke tempatnya bekerja. Namun belum juga berjalan lebih jauh, Ahmad berhenti. Dia berbalik lalu melihat ke lahan di belakang Abi yang tidak ada orangnya. Lahan di sana pun ditumbuhi rumput liar dan padi yang tumbuh lagi setelah dipanen. Kalau lihat ada sesuatu yang aneh, didiemin saja. Pertanyaan yang seperti himbauan itu terucap Ahmad sebelum dia kembali berbalik dan berjalan ke pematang sawah lagi. Rumah Pak Rahmat bisa dibilang cukup besar, meski interiornya sederhana. Ruang tamu adalah tempat paling luas di antara ruang-ruang lain. Mungkin berdirinya bangunan itu adalah hasil jerih payah Pak Rahmat selama bertahun-tahun mengurusi sawah sehingga mampu mendirikan rumah cukup besar. Namun, Pak Rahmat sudah tak bisa berjalan lagi. Dia mungkin akan menghabiskan sisa hidupnya di dalam kamar. Meski begitu, sesekali dia juga keluar kamar dengan bantuan kursi roda. Biasanya, dia berjemur atau sekedar duduk di teras, menikmati suasana pedesaan. Ningsi, dia masih berkutat di kamar mandi, mencuci baju ayah mertuanya yang tergeletak di baskom. Dia tidak mau mendapatkan julukan menantu manja atau pilih kasih, sehingga ketika berada di rumah mertua, sebisa mungkin ikut campur dalam hal apapun. Terlebih dia juga kurang enak hati jika hanya berdiam diri saja di dalam kamar atau malahan menonton televisi. Ningsi terkadang merasa seperti ada seseorang yang memperhatikannya. Dia sesekali menoleh ke pintu kamar mandi yang sedikit terbuka, tetapi di sana tidak ada siapa-siapa. Hanya terlihat gorden yang bergerak sendiri akibat tiupan angin. Entah karena perasaannya atau apa, wanita itu gelisah. Dia pun cepat-cepat merampungkan satu pakaian kotor lagi sebelum dijemur di samping halaman rumah. Pada saat melewati sebuah ruangan di dekat kamar mandi, dia dikejutkan dengan kehadiran tikus kecil yang tiba-tiba melintas, lalu masuk ke ruangan itu melalui celah pintu bagian bawah yang memang cukup tinggi. Dia hampir saja menyatukan ember yang tengah ditenteng. Sesaat pandangan wanita itu tertuju ke ruangan tersebut, ada cahaya lampu di sana. Dia menduga Ayu lupa belum mematikannya. Ningsi mencoba mematikan lampu di dalam ruangan itu, tetapi tidak ada satupun saklar yang bisa mematikan aliran listrik ke lampu tersebut. Dia membuka pintu, ternyata dikunci. Tak disangka-sangka, tikus kecil yang tadinya masuk ke ruangan keluar melalui celah pintu dalam keadaan mati terkapar. Ia seperti dilempar dari dalam dengan begitu kuat, sampai-sampai tikus tersebut melesat cukup jauh. Aneh, begitulah yang terlintas di benak Ningsi. Dia sempat kaget melihat kejadian itu, seperti ada orang di dalam ruangan yang dialah yang melempar tikus tersebut. Namun tentu saja itu tidak mungkin. Jelas-jelas pintu terkunci, mana mungkin ada orang di sana. Ningsi mengamati ruangan itu, mencoba mencari celah untuk melihat keadaan di dalam. Namun karena dinding ruangan tersebut berupa tembok sehingga tidak mungkin ada lubang, dia terpaksa mengintip melalui celah pintu bagian bawah. Di dalam ruangan hanya ada tumpukan karung berisi padi dan ada juga semacam alat-alat yang kurang begitu dimengerti oleh Ningsi karena terlihat asing. Karung-karung tersebut begitu banyak, hampir memenuhi seluruh ruangan. Namun yang jelas tidak ada tanda-tanda seseorang di sana. Hanya saja dia mencium sesuatu yang wangi dari dalam ruangan. Ningsi memang sudah mencium aroma itu ketika baru saja memasuki dapur. Tetapi dia berpikir mungkin wangi bunganya berasal dari luar rumah. Aroma wangi kembang itu memang tercium lebih kuat dari dalam ruangan. Akan tetapi karena terbatasnya pandangan, Ningsi tidak tahu pasti aroma tersebut sumbernya ada di mana. Dia masih mencoba mencari sesuatu sebelum dikagetkan dengan suara Haikal. "Ma,
Ningsi langsung berdiri tanpa menyadari jika ada sosok makhluk yang sedang berjalan di dalam ruangan tersebut. Dia menatap sang anak sambil menetralkan kekagetan yang belum kunjung reda. "Mama lagi apa?" tanya Haikal kebingungan saat melihat sang ibu beberapa saat lalu dalam posisi bersujud dengan kepala menghadap celah pintu. "Ah, Mama sedang tidak lagi apa-apa," jawab Ningsi, bingung mau menjelaskan bagaimana. "Haikal main ya, Ma?" Haikal berbicara dari ambang pintu. "Main sama siapa? Jangan jauh-jauh ya mainnya," jawab Ningsi. Sekilas dia mengabaikan keanehan yang terjadi dengan tikus dan ruangan di dekatnya. Kata Haikal, dia akan bermain dengan seorang anak laki-laki yang baru saja ditemuinya ketika sedang bermain di samping halaman rumah Pak Rahmat. Sang ibu tanpa pikir panjang setuju. Dia pun pergi kemudian, meninggalkan ibunya yang masih berdiri di dekat pintu. Ningsi sekilas memandangi ruangan aneh itu sebelum mengambil ember dan membawanya keluar rumah. Dia masih belum sadar dengan keberadaan sosok di dalam sana. Saat menjemur, suara Haikal begitu heboh ketika bermain dengan teman barunya. Ningsi yang tengah menggantung pakaian basah pun hanya senyum-senyum ketika Haikal menikmati acara bermainnya. "Jangan main di jalanan ya," kata Ningsi saat mendapati Haikal berada di jalanan, seperti hendak bermain di lain tempat. "Iya mah, ini mau bermain di rumahnya Andi," jawab Haikal sedikit berteriak sembari menunjuk rumah sebelah yang berdekatan dengan rumah Pak Rahmat. Ningsi sekilas memandangi rumah di sampingnya. Di sana tampak sepi, seperti tidak ada seseorang, namun dia masih bersikap positif. Siapa tahu si pemilik rumah sedang sibuk memasak atau mungkin tengah menonton televisi. Lagi pula, dia tahu rumah tersebut memang berpenghuni sehingga tidak perlu dirisaukan. Selesai menjemur, Ningsi kembali ke ruangan belakang, melanjutkan aktivitas beberes rumah seperti menyapu lantai. Dia terkadang terbayang-bayang dengan tikus dan ruangan aneh itu. Kata Abi, ruangan itu adalah gudang penyimpanan beras hasil panen di sawah yang disimpan di sana. Fokus saat menyapu terhenti ketika Ningsi mendengar Pak Rahmat batuk-batuk dengan suara cukup keras. Segera wanita itu berjalan menuju kamar ayah mertuanya. "Pak." Ningsi segera berlari ketika menyadari posisi Pak Rahmat berada di ujung kasur. Tangan Pak Rahmat sedang menjangkau gelas di nakas sampai-sampai membuat tubuhnya hampir terjatuh karena terlalu berada di pinggir kasur. Beliau lumpuh di bagian kaki, sedangkan tangannya masih bisa digunakan cukup baik. Ningsi segera mengambil gelas minum setelah menggeser posisi Pak Rahmat ke tengah-tengah kasur. Andaikan telat sedikit saja, mungkin Pak Rahmat akan terjatuh. Ningsi sempat was-was melihat itu, tetapi untungnya dia tepat waktu sebelum kejadian buruk terjadi. "Mau tak ambilkan minum lagi, Pak?" tanya Ningsi yang sedang duduk di pinggir kasur sambil mempertahankan ayah mertuanya. "Cukup," jawab Pak Rahmat masih suara serak. Dari dulu sampai sekarang, Ningsi memang jarang mengobrol dengan ayah mertua, membuatnya sedikit kesusahan ketika berada dalam satu ruangan bersamaan. Dia masih kikuk, bingung mau mengatakan apa. Pada akhirnya, Ningsi pun berdiri dan berniat akan melanjutkan menyapu lagi. "Kalau perlu apa-apa, saya di luar ya, Pak," kata Ningsi. Sebelum beranjak meninggalkan Pak Rahmat, dia memandangi beberapa saat tubuh ringkih ayah mertuanya. Benar-benar terlihat memprihatinkan. "Kalian lebih baik pulang," Pak Rahmat kembali berbicara, membuat langkah Ningsi terhenti seketika. Ningsi berbalik, dia tidak paham dengan maksud ucapan ayah mertuanya itu. "Kenapa, Pak?" tanyanya kemudian. Mereka saling menatap dengan tatapan Pak Rahmat yang tidak ramah. Beliau kembali berucap, kali ini dengan suara yang cukup keras. "Pulang!" Ningsi masih tidak tahu alasan kenapa Pak Rahmat mengusirnya dari rumah. Pada saat dia mencoba mendekat, Pak Rahmat kembali berucap, bahkan sampai menggertak dengan jari telunjuk mengarah ke pintu.
Pulang. Ningsi segera berbalik. Dia terburu-buru meninggalkan ayah mertuanya dengan raut wajah terkaget-kaget.